Shalom, semangat pagi Bapak Ibu, kembali bersama dengan saya Pendeta Ishakar Irawan. Pada pagi hari ini saya ajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita Lukas 16 ayat yang ke-10. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesua sedang berbicara tentang kesetiaan dan kejujuran. Bahwa kalau seseorang setia dan jujur dalam hal yang kecil, maka dalam hal yang besar dia pun juga akan jujur dan setia. Dan melalui perkataan itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang mengajar dan memotivasi setiap orang supaya mereka ini dapat setia dan jujur dalam segala hal, baik dalam hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Dan tentu saja Tuhan Yesus mendorong setiap orang, termasuk kita Bapak Ibu, supaya kita ini menjadi orang-orang yang setia dan jujur dalam hal-hal dan perkara-perkara yang kecil. Karena saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal, perkara serta tanggung jawab yang lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan waktu itu Tuhan Yesus juga sedang mengajarkan kepada setiap orang, termasuk kita pada saat ini, supaya kita setia dan jujur dalam urusan mamon, atau dengan kata lain dalam urusan harta benda, dalam urusan keuangan, saudara. Mari kita baca di ayat yang ke-11 dari kitab Lukas pasal 16 tadi. Jadi, jika kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan yang benar kepadamu? Melalui perkataan ini sekali lagi Tuhan Yesus ingin supaya kita bisa jujur dan setia dalam hal mamon. Dan itu nanti akan menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya diri kita. Apakah kita juga akan sanggup untuk dipercaya akan harta yang benar, harta yang sesungguhnya yang paling berharga di dunia ini, yaitu keselamatan kekal, yaitu kerajaan Elohim yang dijanjikan oleh Tuhan Yesua HaMasiah. Dan tentu saja Bapak Ibu, termasuk Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap kita menjadi orang-orang yang jujur dan setia dalam memperoleh dan menggunakan serta mengelola harta benda kita. Kita tentu tahu Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang di luar sana, di dunia ini, terutama di akhir zaman ini, berusaha untuk memperoleh harta benda dengan cara yang tidak benar dan tidak jujur, dan bahkan berdosa di hadapan Tuhan. Tidak sedikit di antara mereka yang memperoleh harta benda dengan cara yang instan, dengan ingin cara yang cepat. Banyak di antara mereka yang menipu, dan tidak sedikit di antara mereka yang melakukan perjanjian dengan setan-setan. Mereka mengikat perjanjian dengan setan, mereka melakukan ritual dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan yang kita kenal dengan ritual-ritual pesugihan, Bapak Ibu. Banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa justru kehidupan yang seperti itu dengan meminta berkat kepada setan dan mengikat perjanjian dengan setan-setan, mereka bukan diberkati tetapi justru terkutuk. Dan bahkan bukan hanya mereka yang hidupnya terkutuk, tetapi anak cucu keturunan mereka pun juga terkena dampaknya, akan mendapatkan kutukan juga Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu, setiap orang percaya kita semua ini harus memperoleh harta benda dengan cara yang jujur dan benar. Disertai tentu saja dengan kerja keras. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah dengan rasa cinta akan Tuhan. Bukan cinta akan uang, saudara. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Sesuai dengan apa yang tertulis di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 3, saudara bisa cek itu nanti Bapak Ibu. Lewat renungan pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya juga ingatkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya kita ini menjadi setia dalam milik orang lain. Artinya bila kita dipercaya untuk mengelola, untuk menggunakan, serta untuk
mengatur keuangan serta harta benda milik orang lain, maka kita harus melakukannya dengan jujur, dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mendasarinya dengan rasa cinta akan Tuhan, bukan cinta akan uang. Mari kita baca di ayat yang ke-14 dari Lukas pasal 16 ini Bapak Ibu. Kita tidak boleh berlaku seperti orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi yang adalah para pecinta uang juga mendengarkan semua hal ini dan mereka mencemooh dia. Jadi orang-orang Farisi ini yang mereka merasa hidup dalam kerohanian dan keagamawian yang ketat, yang luar biasa. Namun Tuhan Yesus tahu dan murid-murid mencatat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sejatinya bukan cinta akan Tuhan, tetapi mereka ini sejatinya cinta akan uang. Dan ini harus kita hindari dalam kehidupan dan pelayanan setiap kita. Satu lagi yang perlu kita renungkan dan harus kita praktekkan selalu Bapak Saudara, walau kita ini harus gigih dan jujur, penuh tanggung jawab dalam bekerja yang baik dan benar, kita tetap harus mengabdi kepada Elohim. Kita tidak boleh mengabdi kepada Mamon. Kita tidak boleh diperbudak oleh Mamon. Memang kita ini membutuhkan Mamon. Dalam kehidupan kita ini kita memerlukan uang dan harta benda, itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, gereja dan pekerjaan Tuhan pun juga sangat-sangat membutuhkan uang. Namun sekali lagi, kita tidak boleh mengabdikan diri kepada Mamon, kita tidak boleh terikat dengan harta benda di dunia, tetapi kita hanya harus mengabdikan diri kepada Elohim. Tuhan Yesus bersabda, kita tidak bisa mengabdi kepada Elohim dan sekaligus mengabdi kepada Mamon. Sangat tidak bisa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingatkan kita semua. Mari kita ini setia dalam perkara-perkara yang kecil. Mari kita semua setia dalam hal-hal kecil. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, walaupun itu satu pekerjaan pelayanan yang sangat kecil, yang barangkali dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Namun saya percaya kalau kita melakukannya dengan tekun, dengan setia, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, kita melakukannya seperti untuk Tuhan, saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan mempercayakan kepada kita tugas, tanggung jawab, dan hal-hal serta perkara-perkara yang lebih besar dan bahkan sangat besar yang akan mencengangkan banyak orang. Dan semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Marilah kita semua Bapak Saudara setia dan jujur dalam hal mamon atau uang serta harta benda. Kita tidak dikuasai cinta akan uang, tetapi kita tetap diliputi dengan rasa cinta akan Tuhan. Mari kita pergunakan uang dan harta benda kita untuk melayani Tuhan. Mari kita memakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk melayani diri sendiri, bukan untuk memuaskan ego dan kebanggaan diri kita sendiri. Tetaplah semangat dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berpelayanan, walaupun hal itu adalah hal yang kecil Bapak Saudara. Saya percaya Tuhan melihat isi hati saudara dan saya percaya Tuhan akan membela saudara dalam setiap apa yang saudara kerjakan oleh karena saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara. Kiranya perkenanan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara semuanya. Semangat pagi selalu Bapak Ibu. Tuhan Yesus HaMashiach memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.